yang sama-sama hadir bersama kita banyak daripada para habaib. Al-Habib Husin bin Abu Bakar Ba'bud, yang beliau ini levelnya guru saya. Beliau dulu satu kamar bersama saya di Pondok Daluah, dan beliau pemimpinnya, ketua kamarnya. Masya Allah. Yang banguni saya tahajud beliau, yang banguni untuk belajar beliau, dan alhamdulillah sekarang mendapat kemuliaan bisa bertemu kembali bersama beliau insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah panjang umurnya, sehat insyaallah badannya, amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita muliakan Al-Habib Muhammad Al-Baiti wal Habib Husin bin Mustafa Ba'bud, dan sama-sama yang kita dengarkan tausiah dan ceramahnya tadi Al-Habib Syekh Ibnul Habib Mustafa Ba'bud, dan semua para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim dan cinta al-fakir kepada mereka semuanya. Dan para kiai yang masya Allah juga banyak yang hadir bersama kita, Kiai Musaffa, dan kemudian Kiai Ali Said, Mustafa Said, PCNU Kabupaten Nganjuk, dan semua para kiai, para asatid yang mereka adalah penerus perjuangan estafet daripada dakwah Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di muka bumi ini sebagai ganti daripada keberadaan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fi dunya ajlasahullahu ta'ala ma'i yaumal qiyamah. Yang artinya siapa yang berziarah dan sowan kepada orang alim, maka itu sama dengan sowan dan berziarah kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mencium tangan, yang berjabat tangan dengan orang alim, maka sama seperti berjabat tangan denganku. Dan siapa yang duduk-duduk denganku sama dengan duduk-duduk dengan orang alim, sama dengan duduk-duduk denganku. Dan barang siapa yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala duduk denganku, maka nanti Allah takdirkan dia akan duduk bersamaku di hari kiamat. Maka insyaallah kita duduk-duduk bersama ulama sekarang ini, kita insyaallah harapannya besar akan duduk bersama mereka nanti di hari kiamat insyaallah. Sebagaimana Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, beliau sering untuk ziarah kepada ulama, beliau sering duduk dengan orang-orang soleh, berziarah kepada mereka, dan beliau punya sahabat-sahabat semuanya orang soleh, dan begitu banyak sahabat-sahabat beliau. Dan beliau mengatakan, aku tidak punya amal banyak, aku nggak punya ibadah banyak, tapi aku berharap dari saudara-saudaraku yang soleh, kawan-kawanku yang alim, aku berharap nanti di surga mereka nantinya kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, mereka nanti akan mencariku, di mana fulan, kok enggak ada bersama kami, dia duduk bersama kami, hadir di majelis kami, kenapa kok enggak kelihatan? Maka mereka akan meminta kepada Allah, ya Rabb, dulu ada sahabat kami di dunia, duduk bersama kami, makan bersama kami, hadir majelis bersama kami, tapi kami tidak mendapatkannya sekarang di surga ya Rabb. Maka aku meminta, memohon kepada Engkau ya Rabb, hadirkan di surga bersama kami juga sebagaimana Engkau hadirkan kami bersama dia di dunia. Sekarang kami mengharap untuk bersama-sama juga dengannya. Maka Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat dan diperintahkan malaikat mencari daripada fulan yang dicari oleh mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan surganya berkat karena di dunia duduk-duduk dengan orang alim, duduk-duduk dengan orang soleh. Ini yang kita harapkan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mujalasatus sholihin tazra' fil qalbi mahabbatal khair. Kita duduk-duduk bersama orang soleh,
paling tidak yang kita dapatkan menumbuhkan kecintaan untuk kita berbuat kebaikan. Dengan memandang wajah-wajah orang soleh, kita ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memandang wajah orang-orang soleh, kita ingin meniru mereka dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam ketaatannya, dalam kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan dengan duduk dengan orang-orang soleh, sebagaimana juga dikatakan oleh Imamul Haddad bahwasanya dengan duduk dengan orang soleh maka diberikan cahaya oleh Allah dalam hatinya, yang cahaya itu akan dinikmati dalam hatinya dalam sekian hari. Alhamdulillah, para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain kita semuanya insyaallah hadir di majelis ini tujuan kita karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita karena mengagungkan Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh." Kami utus Anda wahai Muhammad sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa peringatan, sebagai saksi yang tujuannya agar mereka kalian semuanya beriman kepada Allah dan beriman kepada Anda Rasulullah, dan tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, dan mengagungkannya dan menghormatinya. Ahlu tafsir mengatakan domir kembali kepada Nabi Muhammad SAW, yang artinya kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkannya, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Salah satu bentuk mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad SAW, kita membesarkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bersyukur kepada Allah, kalau kita gembira dengan nikmat Allah berupa uang, berupa rumah, berupa anak, berupa jabatan, berupa rumah yang baru, berupa mobil yang baru, kita gembira bahkan sampai kita bikin tasyakuran. Apakah ada nikmat yang lebih agung, yang lebih mulia daripada nikmat keberadaan Nabi Muhammad SAW? Semua hal yang kita miliki karena berkat daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan nikmat iman juga karena berkat Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Kalian sebenarnya sudah berada di tepi jurang neraka, tapi datang Nabi Muhammad dengan berkat sebab Nabi Muhammad SAW, Allah menyelamatkan kalian daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya berkat daripada Nabi Muhammad. Tidak heran Allah sendiri yang mengatakan dalam firman-Nya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus Anda wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alamin. Siapa alamin? Semua yang selain Allah semuanya alamin. Mau itu bangsa jin, mau itu bangsa manusia, bahkan malaikat pun semuanya alamin. Bahkan semua hewan, semua makhluk Allah yang tidak bernyawa semuanya alamin. Dan semua itu mendapatkan bagian daripada rahmat Allah, daripada rahmat Nabi Muhammad SAW. Kalau semua mendapatkan bagian daripada rahmat Allah, apalagi kita yang mengagungkan Nabi Muhammad, apalagi kita yang memuliakan Nabi Muhammad, yang menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya yang beriman kepada Nabi Muhammad, yang kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam perayaan Maulid ini. Dalam kisah yang disebutkan dalam kitab karya Al-Imam Nabhani, dikisahkan dulu di zaman Bani Israel ada seseorang yang hidupnya dalam kemaksiatan, tidak ada maksiat kecuali pernah dilakukannya. Perbuatan-perbuatan kejinya membuat manusia menjauhinya dan memusuhinya, bahkan sampai-sampai bencinya mereka ketika sudah wafat 200 tahun lamanya dalam kemaksiatan dan dalam perbuatan yang keji. Maka satu pun di antara mereka nggak ada yang rela untuk mengurus jenazahnya. Dibuang di tempat sampah, nggak ada yang mengurus jenazahnya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, karena saat itu adalah zaman Nabi Allah Musa.
Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, Anda kenal dengan fulan yang ahli maksiat, perbuatannya keji sampai 200 tahun lamanya. Dia meninggal, nggak ada yang ngurus, aku perintahkan Anda sendiri yang mengurus jenazahnya. Mandikan jenazahnya, kafaninya, sholatilah, dan itu adalah perintahku. Wahai Musa, wahai Rabb. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, ya Rabbi, semua orang tahu bagaimana perbuatannya, bagaimana kekejiannya. Kenapa aku yang diperintahkan untuk mengurus jenazahnya, padahal mereka semuanya menjauhinya dan enggan untuk melakukannya? Wahai Musa, walaupun banyak perbuatan maksiatnya, perbuatan kejinya, tapi ketahuilah di akhir umurnya orang tersebut sering membuka kitab Taurat, dan setiap kali membuka lembaran Taurat, kalau di situ terdapat nama Nabi Muhammad, karena setiap kitab yang diturunkan oleh Allah, mau itu Taurat, mau Injil, mau Zabur dan kitab yang lain, pasti Allah Subhanahu wa taala di situ menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap orang tersebut membuka lembaran yang di dalamnya ada kalimat Muhammad atau Ahmad, maka orang tersebut menciumnya, menghormatinya, dan bersalawat kepadanya. Dengan ini aku mengampuni semua dosa-dosanya, bahkan aku sudah siapkan surga dengan 70 bidadarinya. Kalau ini umat Nabi Musa zaman Bani Israel, zaman dahulu, yang perbuatan maksiatnya 200 tahun, apalagi kita yang kita sebenarnya langsung umat Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita yang memuliakan Nabi Muhammad, yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tentunya nggak mungkin kita tidak mendapatkan kemuliaan daripada Nabi Muhammad SAW. Seekor anjing Ashabul Kahfi, yang anjing tersebut cinta kepada orang soleh. Dari cintanya anjing kepada orang soleh, maka kemanapun Ashabul Kahfi, yang mereka orang-orang yang soleh beriman kepada Allah, mereka diusir, mereka lari dari kota yang terdapat di dalam kota mereka, kedoliman, kesirikan, menghindari fitnah, mereka lari dan mereka kabur dari kotanya. Ada anjing yang cinta kepada mereka, mengikutinya, sampai gua pun diikutinya, sampai tidur di dalam gua 300 tahun pun anjing pun ikut di dalamnya. Bahkan anjing pun mendapatkan karomah, 300 tahun di dalam gua tidur, nggak makan, nggak minum, dan mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang disiapkan oleh mereka. Tapi bukan hanya mereka yang disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, anjing mereka pun disiapkan surga oleh Allah. Ini salah satu anjing yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan daripada hewan-hewan yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Di saat hewan-hewan yang lain tidak ada yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, seekor anjing bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kecintaan kepada orang-orang soleh, Ashabul Kahfi. Bagaimana kita seorang manusia kalau terdapat di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW? Bukan Ashabul Kahfi lagi, bukan orang soleh lagi, tapi orang yang paling soleh di muka bumi adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau dikatakan oleh ulama inda dzikri sholihin tanzil rahmat, kalau disebut cerita-cerita orang soleh itu akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi kalau yang disebut adalah orang yang paling soleh? Kalau menyebut orang-orang soleh Tuhan tanzil rahmat, bagaimana kalau kita duduk dengan orang-orang soleh? Makanya ya, berkumpullah dengan mereka, jangan jauh daripada mereka. Ini kumpulan-kumpulan daripada perayaan Maulid Nabi adalah kumpulan-kumpulan yang dihadiri oleh orang-orang yang soleh, insya Allah. Yang dihadiri oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalam hatinya ada kerinduan insya Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau belum ada cinta, belum ada kerinduan, maka dengan berkat hadirnya kita dalam perayaan Maulid, kita meminta memohon kepada Allah, pulang dari perayaan Maulid ini kita meminta memohon kepada Allah supaya dihadirkan benih-benih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Dihadirkan dalam hati kita kerinduan kepada Nabi Muhammad, dan dihadirkan insya Allah nikmat anugerah bermimpi Nabi Muhammad SAW, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad sangat luar biasa. Salah satunya tadi sudah disebutkan oleh Habib Syekh, bagaimana Allah tidak menyebutkan Nabi Muhammad kecuali dengan gelar.
dengan gelar ayyuhan nabiyyu, dengan gelar ayyuhar rasulu, sebagai bentuk takdimnya Allah, sebagai bentuk takdim Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, pertama kali yang Allah ciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam maulid yang kata di kita baca, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad, Allah SWT menciptakan, sebelum menciptakan segala sesuatu, sebelum adanya arsy, sebelum adanya kursi, sebelum adanya alam, semuanya belum ada. Yang pertama kali diciptakan adalah nur dan cahaya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita nanti melihat surga, alhamdulillah insyaallah kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kalau kita masuk surga, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Yang di situ dikatakan bahwasanya tidak ada tiang surga kecuali di situ ada nama tertulis Allah dan Muhammad. Tidak ada pintu surga kecuali tertulis Allah dan Muhammad. Disandingkan nama Allah, nama Nabi Muhammad dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'na laka zikrak, katanya Allah, kami angkat, kami tinggikan wahai Muhammad penyebutanmu. Makanya termasuk daripada bentuk penghormatan pengagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersalawat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru kemudian ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sebelum memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala memberi kabar terlebih dahulu kepada hambanya, ngasih tahu, aku ini loh sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusholluna, senantiasa bersalawat. Artinya bukan dulu bersalawat kemudian selesai salawatnya, enggak. Dari dulu sampai sekarang sampai terus yang akan datang, senantiasa Allah Subhanahu wa taala terus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa arti salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Dikatakan oleh ulama, ma'ana salaminallah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rahmah al-makruna bit-ta'dim. Yang artinya adalah rahmat Allah yang diiringi dengan ta'dim dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'dim, pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini luar biasa. Dikatakan sampai oleh Sahibul Burta Al-Imam Busiri. Ya, Imam Busiri mengatakan, da'mad da'athun nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi wansub ila zatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Kalau kalian mau memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujilah setinggi langit, pujilah dengan pujian apapun. Mau memuji dengan pujian seperti ini, seperti itu, apapun yang kalian sampaikan tentang kebaikan, keistimewaan Nabi Muhammad pantas. Yang penting satu, jangan sampai mengkultuskan Nabi Muhammad dan menjadikannya sebagai Tuhan. Selain itu pujilah. Kenapa? Karena apapun yang kemuliaan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sudah pantas, bahkan lebih berhak daripada pujian-pujian yang kita sampaikan. Mau itu pesyair-pesyair, mau itu sahabat-sahabat Nabi, mau itu siapapun yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pujian mereka itu belum sampai pada hakikat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi Muhammad ini, keistimewaan Nabi Muhammad, hakikatnya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran ketika Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus ke Yaman untuk berdakwah. Di antara pesan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk meminta doa kepada Imam Uwais Al-Qarni. Imam Uwais Al-Qarni ada di Yaman, hidupnya di zaman Nabi, tapi nggak pernah ketemu Nabi Uwais Al-Qarni ini, sehingga tidak sampai makom sahabat karena nggak sampai ketemu Nabi. Padahal sudah ingin untuk bertemu Nabi, ingin masuk ke kota Madinah, berziarah dari Yaman ke Madinah, tapi Nabi melarang. Kenapa?
Karena Uwais Al-Qarni punya ibu yang lemah, yang tua, yang tidak ada yang mengurusnya kecuali putranya Uwais Al-Qarni. Putranya yang mengurusnya, putranya yang mendulangnya, putranya memandikannya, putranya yang mengangkat dan menggendongnya. Sehingga ketika minta izin mau pergi ke Madinah dilarang oleh Nabi, jangan pergi ke Madinah, sudah biarkan sama ibu. Kadang-kadang kita ini yang meninggalkan orang tua kita tanpa izin, meninggalkan orang tua kita padahal orang tua kita butuh kepada kita, meninggalkan orang tua kita padahal orang tua kita melarang. Walaupun itu tujuannya hadir majelis, walaupun tujuannya hadir maulid, walaupun tujuannya hadir apapun, kalau itu dilarang, taat kepada orang tua. Ini loh dilarang oleh Nabi Muhammad karena orang tuanya, ibunya. Ada seseorang datang dari kotanya, dari kampungnya, datang ke Madinah untuk berjihad bersama Nabi. Ya Rasulullah, aku datang dari jauh-jauh ya Rasulullah. Aku ingin berjihad bersama Anda. Anda punya orang tua, katanya Rasulullah. Iya Rasulullah, ada, dua-duanya ada. Iya. Apakah sudah mendapatkan izin ya Rasulullah? Belum ya Rasulullah, aku enggak izin. Irji ilaihima fasta'zinhuma. Pulanglah kembali kepada kedua orang tua kalian, kamu, dan minta izinlah dari mereka berdua. Kalau mereka mengizinkan, balik lagi jihad bersamaku. Kalau mereka tidak mengizinkan, jangan, sudah biarkan bersama mereka, taat kepada perintah kedua orang tua kamu. Ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka di saat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan minta doa kepada Uwais Al-Qarni, memangnya lebih afdal mana Sayyidina Uwais Al-Qarni dengan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Jauh lebih afdal Sayyidina Umar dan lebih afdal Sayyidina Ali. Bukan hanya sahabat Nabi, tapi termasuk daripada pembesar sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Nabi yang paling kecil sekalipun, kalau dibandingkan umat yang bukan sahabat Nabi, enggak ada apa-apanya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, Allah fi ashabi, law anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban ma balagha mudda nasifihi ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Hati-hati dengan sahabatku, jangan sampai kita ngomong kata-kata yang tidak baik kepada sahabat Nabi. Sahabat Nabi diwanti-wanti untuk dimuliakan, dihormati. Mereka adalah berjuang bersama Nabi, mereka adalah yang mendapatkan didikan langsung dari Nabi, mereka yang mendapatkan ilmu langsung dari Nabi, mereka lah yang menjabarkan ilmu sampai kepada kita, menyampaikan Quran sampai kepada mereka. Kita merusak kehormatan mereka berarti sama dengan merusak kehormatan Nabi. Kita menjelekkan sahabat Nabi, menjelekkan Nabi sebagai pendidik mereka, guru mereka. Nabi SAW mewanti-wanti, hati-hati, la tasubbu ashabi, jangan mencela sahabatku. Demi Allah, katanya Nabi Muhammad SAW, andai kata di antara kalian ada yang bersedekah sebanyak gunung Uhud berupa zahab, berupa emas, sedekah sebanyak gunung Uhud berupa emas, kita sedekah emas sebanyak apa? Sedekah kita sebanyak apa? Coba kita lihat nih, kata Nabi Muhammad SAW, andai kata ada di antara kita yang sedekah emas berupa atau sebanyak gunung Uhud, tidak akan sampai pahala sedekah sahabat-sahabatku, walaupun cuma 1 mud, nggak sampai 1 kilo daripada beras, nggak sampai 1 kilo daripada gandum, wala nasifah, bahkan walau separuh pun, bahkan tidak sampai pahalanya seperti pahala sedekah sahabat Nabi separuh mud. Karena kemuliaan sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka melihat, memandang wajah Nabi Muhammad. Mereka memandang wajah Nabi Muhammad setiap harinya. Mereka sholat di belakang Nabi Muhammad, berjihad bersama Nabi Muhammad, berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya beruntunglah mereka. Kalau dikatakan ngapain baca maulid, sahabat-sahabat Nabi nggak baca maulid loh. Ngapain sahabat Nabi di zaman Nabi hidup bersama Nabi baca maulid? Langsung melihat Nabi. Maulid itu sejarah Nabi. Mereka langsung dengan mata mereka melihat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana muamalah Nabi. Nggak perlu dibaca maulid, langsung melihat. Oleh karena itu setelah wafatnya Nabi, mereka membacakan maulid kepada anak-anak mereka. Kunna nu'allimu sama'il an-nabi sallallahu alaihi wasallam li auladina kama nu'allimuhum al-Qur'an. Sahabat-sahabat Nabi mengatakan setelah wafatnya Nabi, kami mengajarkan cerita-cerita Nabi, sirah Nabi kepada anak-anak kami sebagaimana kami mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an. Ini contoh daripada sahabat Nabi. Ini Sayyidina Uwais Al-Qarni bukan sahabat Nabi, karenanya lebih afdal jauh daripada
ya Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Tapi diperintahkan oleh Nabi untuk meminta doa mereka berdua kepada Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ini juga menunjukkan untuk kita meminta doa kepada siapapun. Jangan kita meminta doa hanya kepada orang yang kita lihat, orang alim, siapapun, karena kita nggak tahu doa di antara kita ini siapa yang dikabulkan oleh Allah, siapa yang didengar oleh Allah. Doa bisa jadi mungkin doanya tetangga kita yang kita remehkan, doanya dia yang justru didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abi Daud sahibul hadis, beliau ini puasa sunnah. Ketika beliau puasa sunnah, beliau keluar ke pasar. Kemudian beliau melihat seseorang membagikan minuman di sore hari ini. Maka kemudian orang yang membagikan minuman kepada orang ini teriak-teriak, ayo siapa yang minum airku, aku akan doakan. Siapa yang minum airku, aku doakan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di saat itu nggak ada yang meminta airnya. Maka ketika itu langsung mendekat dan mengambil air darinya dan meminumnya. Padahal puasa sunnah sudah sore ini. Sehingga diingatkan, itu puasa. Anak ingat anak puasa, tetap diminum. Kenapa Anda minum? Ana lebih mengharap doa orang tersebut daripada ibadah puasa ana. Lebih mengharap doa orang tersebut. Justru bisa jadi doa orang tersebut itulah yang mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab ini pernah meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk berangkat dari Madinah ke Mekah untuk umrah. Ketika pamitan, Nabi Muhammad mengatakan apa? La tansani ya ukhayyu min du'aik. Wahai Umar, saudaraku, jangan lupa ya doakan aku. Loh, ini Sayyidina Rasul SAW minta doa kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Mana Rasul, mana Sayyidina Umar, jauh. Tapi ngajari bagaimana kita minta doa kepada siapapun dengan husnudzon, dengan sangkaan yang baik. Bukan yang menjadikan doa seseorang untuk kita itu karena dia punya ilmu, punya kemuliaan, enggak, tapi karena husnudzon kita kepada mereka. Kalau kita minta doa kepada seseorang, kita husnudzon, baik sangka, ini insya Allah doanya mustajab, ini doanya insya Allah pasti didengar, dikabulkan oleh Allah, karena husnudzon kita dikabulkan. Kalau kita minta doa sekalipun kepada orang wali, tapi dalam hati kita, masa sih dikabulkan doanya dia? Kalau husnudzon kepada mereka atau tidak kuat husnudzonnya kepada mereka, ya jangan mengharap dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana cerita dalam kitab An-Nawazir, ketika mereka sekelompok orang begal, zaman dahulu sudah ada begal, merampok di jalanan. Di saat suatu malam mereka ini, sekelompok orang ini yang membegal manusia-manusia yang jalan di jalanan, enggak mendapatkan mangsanya, sehingga tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, sehingga mereka kelaparan. Kemudian mereka berjalan menuju rumah seseorang untuk mengharap di dalam rumah itu makanan karena mereka sedang lapar. Ini semuanya perampok-perampok ini mengetuk pintu. Ketika diketuk, maka sahibul bait bertanya, siapa? Kami sekawanan umat Nabi Muhammad SAW yang sedang berjihad. Padahal perampok sedang jihad, nggak tahu jihad apa ini. Berbohong, dikatakan sedang berjihad. Kami adalah sekelompok manusia yang sedang berjihad. Kami butuh makanan. Dibuka pintunya, dihormati, diberikan, masya Allah, makanan-makanan yang enak. Dan kebetulan sahibul bait yang punya rumah itu punya anak yang sedang lumpuh, sakit bertahun-tahun lamanya nggak bisa jalan. Maka selesai mereka dijamu dan selesai mereka makan, maka sahibul bait ini dengan husnudzonnya karena mereka adalah mujahid fisabilillah, minta doa, minta air, doakan ini, dalam air ini untuk anak punya anak yang lumpuh nggak bisa berdiri selama bertahun-tahun, berkat doa antum insya Allah Allah kabulkan. Ini husnudzon. Doa ini mungkin doanya nggak tahu baca doa apa, ini perampok semuanya ini. Ketika selesai doakan diberikan, mereka pulang, ini diminta untuk diminum oleh anaknya yang sedang sakit dan diusapkan ke kakinya yang sedang lumpuh. Maka esok harinya langsung berdiri. Karena apa? Karena bukan sebenarnya perampoknya, tapi karena husnudzonnya, baik sangkanya. Inilah yang dikatakan Sayyidina Uwais Al-Qarni kepada Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib menceritakan tentang Nabi begini-begini, Sayyidina Umar menceritakan tentang Nabi begini.
Kenapa mereka bercerita? Karena diminta oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni. Ini tanda cinta. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini cintanya kepada Nabi ini luar biasa. Kepingin berziarah ke Madinah untuk berjumpa kepada Nabi Muhammad. Tapi karena taatnya beliau kepada Nabi Muhammad, dilarang oleh Nabi Muhammad, diminta untuk mengurus ibunya, itu yang menahannya. Tapi beliau setiap hari pagi keluar dari rumahnya menghadap kota Madinah, dan di situ mengucapkan salam kepada kekasihnya Nabi Muhammad dan salawat sampai sekian kali banyaknya, sebagai bentuk rindu, melampiaskan rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau ini ingin diceritakan tentang kekasihnya Nabi Muhammad. Gimana? Ceritakan ya Umar tentang Nabi Muhammad, ceritakan ya Ali. Oh, Nabi Muhammad gini, ini tanda cinta. Kalau kita cinta, laki-laki cinta kepada perempuan, pastinya kita ingin tahu apa aja yang terkait dengan perempuan yang kita cintai. Ceritakan tentang si fulana, anak cinta sama dia. Makanan favoritnya apa? Minumannya apa? Gimana kehidupan sehari-harinya? Bangun jam berapa? Kalau keluar rumah bagaimana? Pakaiannya gimana? Ini tanda cinta. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, pasti kita ingin tahu, kepo terhadap Nabi Muhammad SAW. Apa sih yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika di rumah? Apa sih sifat dan akhlak Nabi Muhammad dengan tetangga? Apa sih sifat Nabi Muhammad dengan keluarga? Apa sih perjuangan Nabi Muhammad dan seterusnya dan seterusnya. Makanya mereka itu membuat maulid. Kenapa? Karena mereka nggak bisa melihat langsung bagaimana kehidupan Nabi Muhammad. Maka mereka satu-satunya jalan melampiaskan kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad dengan cara membuat maulid dan mendengarkan maulid. Cerita-cerita Nabi Muhammad didengarkan oleh mereka khusyuk. Mereka mengagungkan Nabi Muhammad kalau ketika mendengar maulid, khusyuk, nggak ada yang bercanda. Imam Malik bin Anas kalau beliau ini di hadapannya diceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, Imam Malik itu khusyuk, takdim, menunduk, sampai kadang-kadang pucat wajahnya. Ketika ditanya, kok sampai begitu Anda wahai Imam Malik? Jangan heran, apa yang aku lakukan, apa yang terjadi kepadaku, itulah yang aku lihat dari Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau kalau disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, beliau langsung khusyuk, langsung takdim kepada Nabi Muhammad SAW. Takdimnya Imam Malik bin Anas sampai diceritakan oleh mereka, Sayyidina Malik bin Anas ini kalau di kota Madinah nggak pernah pakai alas kaki, nggak pernah pakai sandal. Padahal Madinah kalau panas sangat panas, kalau dingin sangat dingin. Kita aja di sini nggak pakai sandal di waktu siang kayak gini, panasnya luar biasa. Nggak mampu kita, apalagi Madinah, kadang-kadang sampai 43 derajat Celcius panasnya. Itu kan pakai sandal gimana itu? Imam Malik nahan panas. Kalau malam hari nahan dingin, kalau cuaca dingin nahan dingin, kakinya itu nggak pakai sandal. Sampai dikatakan, ya Imam Malik, kenapa Anda bertahan dengan panas, bertahan dengan dingin, nggak pakai alas kaki? Gimana Anda bisa memakai alas kaki di tanah, di jalanan yang di dalamnya ada jasad Nabi Muhammad SAW? Bahkan beliau tidak mengendari kendaraan, tidak mengendari tunggangan di dalam kota Madinah. Gimana aku bisa menunggangi kendaraan di dalam tanah itu ada jasad Nabi Muhammad SAW? Sehingga tidak heran Imam Nawawi mengatakan dan ulama-ulama yang lain mengatakan, walaupun langit penduduknya ahli taat kepada Allah, ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada maksiat di langit, tapi di bumi yang justru banyak maksiat, justru banyak orang-orang yang jahat, orang-orang yang bejat, orang-orang yang melakukan kemurkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya Imam Nawawi, lebih mulia mana, langit apa bumi? Imam Nawawi mengatakan bumi lebih mulia. Kenapa? Karena di dalamnya ada jasad Nabi Muhammad SAW. Semua hal yang terkait dengan Nabi Muhammad menjadi mulia. Kalau kita tanya kota yang paling mulia kota apa? Ya kotanya Nabi Muhammad. Kalau kita tanya kitab Allah yang paling mulia, kitab siapa? Kitabnya yang diturunkan oleh Allah SWT kepada siapa? Nabi Muhammad. Kalau ditanya sahabat yang paling mulia, sahabatnya siapa? Sahabat Nabi Muhammad. Kalau ditanya keluarga yang paling mulia, keluarganya siapa? Keluarga Nabi Muhammad. Kalau ditanya mukjizat paling mulia, paling hebat, mukjizat siapa? Mukjizat Nabi Muhammad. Semua mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang lain berasal daripada kemuliaan, kebesaran daripada mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bahkan akhlak nabi-nabi yang terpuji, masya Allah, apalagi akhlak orang-orang saleh, semuanya berasal daripada akhlak mulia Nabi Muhammad. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud.
Sallu alal Habib sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Alhamdulillah kita semuanya ini sudah capek. Dari jam berapa kita duduk panas-panas seperti ini. Insyaallah panasnya kita menjadi sebab dinginnya kita di padang mahsyar nantinya. Menjadi sebab kita mendapatkan insyaallah hiburan dan ketenangan, keamanan di padang mahsyar. Di saat mereka sama sekali tidak tenang dan gelisah, kita di saat itu insyaallah di bawah naungan bendera Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat kepada Nabi Muhammad, jangan lupa dalam bulan Maulid ini dikhususkan perbanyak sholawat. Kalau kita Ramadan dikhususkan perbanyak apa? Al-Quran. Sholawat yang dikatakan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, fi hadza zaman ma hunaka syai'an fa li ahli hadza zaman illa isnain, kasratul istighfar wa kasratus shalah ala nabi muhtar. Zaman ini katanya Habib Umar Al-Atas tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali dua hal, yaitu perbanyak istighfar dan perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW banyak sekali menganjurkan dalam hadis-hadisnya untuk bersolat, bukan karena Nabi butuh kepada solat kita. Nabi sudah mulia dengan sholawat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi Nabi tahu sholawat kepada beliau ini menguntungkan umatnya sehingga beliau menganjurkan bersolawat. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya bersolawat supaya umatnya dapat kebaikan, dapat mencipratan kemuliaan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man shalla alayya hina yusbi asran wa hina yumsi asran adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang di pagi harinya bersalawat kepadaku 10 kali, sore harinya bersalawat kepadaku 10 kali, adrakathu syafa'ati, pasti dia akan dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya man shalla fi kulli yaumin mi'ata marrah. Siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajah, Allah akan kabulkan 100 hajatnya. Sabi'ina min hali akhirati wa salisina min hali dunia. Dari 100 hajat yang Allah kabulkan, 70 diantaranya hajat-hajat terkait akhirat, 30 diantaranya hajat-hajat terkait dunia. Kalau kita baca 100 kali sholawat setiap hari, kalau kita sholawatnya sampai 1000 kali, wah, luar biasa. Nabi SAW bersabda, man sholla alayya fi yawmin alfa marrah lam yamut hatta yubasyar bil jannah. Kalau dia 1000 kali sholawat kepadaku setiap hari, nggak akan mati kecuali Allah akan berikan kabar gembira sebelum matinya dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam mimpinya atau mimpi orang lain, atau Allah perlihatkan sebelum matinya. Saat itu Allah perlihatkan surganya sebelum matinya. Ini yang akan didapatkan kalau bersalawat 1000 kali kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kami akhiri dan kami minta maaf ya, sebenarnya yang diundang bukan Al-Fakir. Ini Al-Fakir ini cadangan, sebenarnya yang diundang adalah Al-Habib Segaf. Tapi Al-Habib Zain ya mengundang Al-Fakir karena Habib Segaf berhalangan. Dan semoga insya Allah barokah, dan semoga pulang mendapatkan berkah, dirubah keadaan kita lebih baik, dan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keadaan yang lebih lain, iman yang lebih kuat, dan cinta yang lebih kuat kepada Nabi Muhammad SAW. Hakadha minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.